Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 pejabat Kementerian Tenaga Kerja menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI tahun anggaran 2012. 24 di Rutan Cabang KPK dan satu orang. Kedua pejabat ini merupakan mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reina Usman dan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker I. Nyoman Darmanta. Selain 2 pejabat ini, KPK juga menetapkan seorang swasta Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia menjadi tersangka. Baik, saya sampaikan perkembangan penanganan perkara menyangkut pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia tahun anggaran tahun 2012 di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Ya. Hari ini setelah melalui berbagai proses mulai dari penerimaan laporan masyarakat, kemudian kami telaah dan dilakukan penyelidikan dan penyidikan, dan kami mendapatkan alat bukti yang cukup, kemudian perkara ini dinaikkan ke tahap penyidikan, dan pada hari ini kami akan mengumumkan pelaku atau tersangka yang kemudian akan kami lakukan penahanan. Nah, perkara ini pada hari ini kami akan mengumumkan tersangka, yaitu RU, ini selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker periode 2011-2015, kemudian IND, ini ASN Kementerian Tenaga Kerja, pejabat pembuat komitmen pengadaan sistem proteksi TKI tahun anggaran 2012, dan KRN. Ini dari pihak swasta, ini Direktur PT AIM. Nah, atas dasar keputusan proses penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk masing-masing selama 20 hari pertama terhitung tanggal 25 Januari. Alex mengatakan atas dasar kebutuhan penyidikan Reina Usman dan I. Nyoman ditahan 20 hari kerja terhitung sejak 25 Januari sampai 13 Februari 2024 di Rutan KPK. Sementara dari pihak swasta diminta kooperatif untuk penjadwalan pemanggilan berikutnya. Alex menuturkan kasus yang menjerat 3 tersangka ini bermula pada 2012, ketika itu dalam upaya melakukan pengolahan data proteksi TKI, Kemenaker melaksanakan pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia atau TKI. Reina selaku Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker kemudian mengajukan anggaran sebesar 20 miliar rupiah, sementara Nyoman Darmanta ditunjuk menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK. Pada Maret 2012, Reina, Nyoman, dan Karunia bertemu menyusun harga perkiraan sendiri untuk proyek ini. Pertemuan itu juga menyepakati proyek ini akan dikerjakan oleh perusahaan Karunia. Alex mengatakan penyidik menduga sejak awal lelang proyek ini sudah dikondisikan untuk memenangkan perusahaan milik Karunia. Karunia diduga bahkan menyiapkan 2 perusahaan yang seolah-olah bersaing mengikuti lelang proyek ini. Alex mengatakan dari perhitungan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, kasus ini diduga menyebarkan kerugian negara sebesar 17,6 miliar rupiah. Demikian laporan Paulus Sebastian, Garuda TV. Langsung aja. Ini terkait